Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya, Galda Melika, dengan NIM 2009-16029, akan mempresentasikan mengenai Business Process Management dari PT Telkom Indonesia. Selanjutnya, adapun topik yang akan dibahas yakni profil perusahaan, produk perusahaan, proses bisnis perusahaan, strategi bisnis, BPM, BPM Life Cycle, PT Telkom, dan juga kesimpulan. Pertama-tama kita akan masuk ke profil perusahaan. Profil perusahaan Telkom. PT Telkom merupakan penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Awalnya dinamakan Jawatan, namun pada 1995 diresmikan menjadi PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telkom menyediakan layanan Infocom, telepon tidak bergerak kabel atau fixed wireless, dan telepon tidak bergerak nirkabel atau fixed wireless, layanan telepon seluler, dan juga data dan internet. PT Telkom juga mempunyai anak perusahaan seperti Telkomsel, Telkomvision, Infomedia, Geraha Sarana Duta atau GSD, Patrakom, Bank Telindo, dan PT Finnet Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke produk perusahaan. Beberapa produk perusahaan dari PT Telkom Indonesia ialah IndiHome, Telkom Satelit, Telkomvision, IndiHome Fiber, Flexi, dan juga Palapa. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses bisnis perusahaan. Proses bisnis perusahaan. PT Telkom saat ini menggunakan framework ETOM atau Enhanced Telecommunication Operation Maps. ETOM berfungsi pada dua area, yakni yang pertama bisnis, customer atau products, dan yang kedua adalah solution, system, dan implementation. Selanjutnya, proses bisnis secara global yang dimiliki oleh PT Telkom yaitu meliputi Key Value Creation Process, yaitu memiliki fokus kepada beberapa hal, yakni usaha mempertahankan bisnis yang sedang memasuki masa saturasi, pengembangan secara agresif bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, dan persiapan platform bisnis masa depan yang berbasis internet dan multimedia. Selanjutnya, functional support. Setelah itu, diimplementasikan oleh tiap-tiap fungsi bisnis atau functional support untuk menjabarkan bisnis portfolio dan strategi PT Telkom ke dalam segala aktivitasnya, yang diwujudkan dengan tersedianya jasa telekomunikasi yang merupakan produk utama dari PT Telkom. Selanjutnya ada product owner. Product owner sendiri tidak bertugas dalam penyaluran distribusi. Product owner hanya memfokuskan pada masalah teknik produk dan tidak melakukan kegiatan pemasaran. Semua produk PT Telkom disampaikan kepada customer melalui delivery channel sebagai jalur distribusi. Selanjutnya, delivery channel service. Delivery channel service juga bertugas untuk mendapatkan informasi mengenai kepuasan serta kebutuhan customer, di mana PT Telkom sendiri memiliki 3 segmen customer, yakni segmen personal, segmen bisnis, dan juga segmen operator. Selanjutnya, pada proses bisnis Telkom sendiri, perusahaan menargetkan customer sesuai dengan bidang penjualannya dan siapa saja target pasarnya. Selanjutnya, ke tahap delivery channel atau fasilitas pelayanan yang diberikan kepada customer untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Lalu, selanjutnya kita akan masuk ke strategi bisnis. Strategi bisnis PT Telkom, kerangka strateginya merupakan strategi portfolio direction yang mencakup pengembangan 3 domain bisnis, yakni digital connectivity, digital platform, dan digital service. Strategi domain bisnis tersebut didukung oleh strategi value delivery model yang mencakup strategi optimalisasi portofolio, teknologi, organisasi, sinergi, dan keunggulan operasional, pengelolaan talenta dan budaya perusahaan, serta inisiatif inorganik serta tata kelola perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke BPM. Apa sih BPM atau Business Process Management? Manajemen proses bisnis yang biasa disebut BPM adalah metode yang secara konstan menganalisis, meningkatkan, dan mengotomatisasi proses. BPM termasuk dalam metode pengelolaan operasional perusahaan.
Manfaat penerapan BPM ada 5, yakni mengefektifkan proses, meningkatkan keuntungan, visibilitas yang transparan, mengurangi biaya produksi, serta dapat menghadapi ketatnya persaingan bisnis. Selanjutnya, kita beralih ke BPM Life Cycle. BPM Life Cycle pertama adalah proses identifikasi atau proses arsitektur. Pada fase ini, masalah bisnis didefinisikan, kemudian proses yang berhubungan dengan masalah bisnis diidentifikasi. Selanjutnya ada proses discovery. Pada fase ini, kondisi saat ini atau as is dari masing-masing proses didokumentasikan dalam bentuk as is process model. Selanjutnya ada proses analisis. Pada fase ini, masalah atau isu yang ada pada proses as is diidentifikasi, didokumentasikan, dan diukur secara kuantitatif. Selanjutnya ada proses redesign, yaitu tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan pada proses yang akan dapat membantu menyelesaikan masalah yang dibahas pada fase sebelumnya, serta memungkinkan organisasi untuk memenuhi kinerjanya. Selanjutnya ada proses implementasi. Pada fase ini, perubahan yang dibutuhkan untuk berpindah dari as is ke to be, disiapkan dan dijalankan. Fase ini memiliki dua aspek, yakni organizational change management yang mengacu pada seperangkatan aktivitas yang dibutuhkan untuk merubah cara kerja semua partisipan yang terlibat dalam proses. Lalu yang kedua ada proses automation yang mengacu pada pengembangan atau peningkatan sistem TI yang mendukung to be process. Selanjutnya, yang terakhir adalah proses monitoring and controlling. Ketika fase sebelumnya dijalankan, data yang relevan dikumpulkan dan dianalisa untuk menentukan seberapa baik proses bekerja dari sisi pengukuran performa dan sasaran kinerja. Masalah baru pasti akan muncul, baik ini pada proses yang sedang dijalankan ataupun proses lainnya. Jika hal ini terjadi, maka siklus BPM akan dimulai lagi dari awal, yakni dari proses identification dan juga proses discovery. Selanjutnya, kita akan masuk kepada BPM Life Cycle yang ada pada PT Telkom. Yang pertama, proses identifikasi. PT Telkom melakukan identifikasi proses, yakni mendukung tujuan, visi, dan misi perusahaan Telkom. Yang kedua adalah mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang. Lalu yang kedua, yakni proses discovery. PT Telkom melakukan penemuan proses dengan cara melakukan pendekatan serta menyelenggarakan jalur komunikasi dengan RUPS, media, analis, serta investor, dan lainnya. Juga dilakukan discovery tidak terbatas ruang lingkup. Lalu yang ketiga ada proses analisis. PT Telkom melakukan sebuah analisa untuk menganalisa apakah proses bisnis yang telah diterapkan sudah sesuai dan mampu berjalan dengan baik dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Lalu selanjutnya, yang keempat ada proses redesign. PT Telkom dapat melakukan proses redesign apabila proses yang ada diperlukan revisi dan pembaharuan yang signifikan dalam proses bisnis yang telah dilakukan. Selanjutnya, yang kelima ada proses implementasi, yaitu PT Telkom kemudian melakukan implementasi proses dengan adanya The Telkom Way, yaitu konsep pengelolaan Telkom yang didasarkan oleh 8S, yakni spirituality, style, start, value, strategi, staff, skill system, and structure. Lalu yang terakhir adalah proses monitoring and controlling. PT Telkom kemudian melakukan monitoring terhadap semua proses bisnis yang telah dilakukan dan juga PT Telkom sendiri memiliki komite evaluasi dan monitoring untuk melakukan monitoring serta desain ulang pada proses yang ada. Apabila ditemukan masalah, maka akan kembali ke fase awal, yakni identifikasi proses dan juga proses discovery. Baik, selanjutnya kita ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah, manajemen proses bisnis berfokus pada menemukan, mengoptimalkan, memodelkan, memantau, dan menganalisis aktivitas bisnis serta mengelola proses yang terjadi sebelumnya. Agenda utamanya adalah mengelola setiap proses yang terjadi pada perusahaan untuk mencapai tujuan yang berwujud dan tidak berwujud.
Aktivitas utama PT Telkom adalah menyediakan jasa dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Baik, tugas ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Manajemen Proses Bisnis. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Apabila saya memiliki kekurangan dalam menjelaskan tentang bisnis proses manajemen, saya mohon maaf. Sekiranya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.